Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani durian. Nah, itu tadi yang saya update ya di opening video, itu tanaman durian usia 10 bulan, duri hitam sangking. Dan ini saya tanam durian super tembaga walaupun ini di akhir musim hujan. Nah, seperti biasa saya lakukan di akhir musim hujan itu karena saya suka ya, tidak terlalu becek atau lembab. Dan musim kemarau berkepanjangan akan saya lakukan penyiraman karena stok air selalu tersedia di kebun saya ini, sahabat tani, karena ada alirannya atau ada sumber airnya ya, mata air begitu, sahabat tani. Ini di bagian di bawahnya, di bagian kaki bukitnya ya, saya tanami di blok ini, menyusul menanam varietas super tembaga. Saya menanam varietas super tembaga di sini bukan karena nilai harganya ya, atau nilai ekonomisnya dari buahnya nanti, ya. Karena yang saya tanam di sini super tembaga lebih adaptif dibanding duri hitam di blok sini, sahabat tani. Karena 10 bulan saja dari bibit yang ukuran segini sudah melewati kepala saya sekitar 180 cm. Jadi kenapa saya tidak lanjut harus menanam super tembaga lagi kan, kalau memang itu benar adaptif. Dan sengaja bibitnya saya pilih yang belum muncul, belum keluar terubus, karena bibit super tembaga yang stok saya di sini ada banyak di karantina di bawah tadi, sahabat tani durian. Jadi saya pilih yang tidak terubus, yang keluar terubus dibiarkan dulu sampai daunnya tua kalau memang mau ditanam ataupun di kebun terbaikan. Nah, sebelumnya saya buat lubang tanam ya, dan bikin lubang tanam dari tadi karena nunggu saya asar. Waktu asar tiba baru saya lanjut sekarang. Untuk deposit nutrisi saya tidak pakai kompos organik atau apapun yang sintetis dulu, yaitu sendok makan. Nah, begitu sahabat, deposit nutrisinya dari Proventek. Nah, kemudian saya akan langsung benamkan, sahabat tani durian ya. Lanjut akan saya langsung benamkan dan melakukan proses penimbunan kemudian disiram. Nanti untuk pemupukan berikutnya saya akan lakukan setelah 3 bulan masa tanam, akan saya lakukan pemberian pupuk, baik pupuk organik, pupuk sintetis, dan pupuk kompos. Begitu, sahabat tani durian. Yang penting air musim hujan, tidak ada hujan, saya fokuskan dulu ke penyiramannya, yaitu khususnya apa, untuk durian yang baru ditanam seperti super tembaga yang kemarin ya, yang udah 2 minggu, 1 minggu, dan ini menyusul saya untuk menanam durian varietas super tembaga. Baik, sahabat, tadi saya akan lanjutkan proses penimbunannya dan saya lewati dulu, tidak akan saya tampilkan karena saya tidak bawa tripod atau tidak bawa kawan, sahabat tadi. Baik, alhamdulillah sudah tertanam ya. Tinggal lanjut saya melakukan proses penyiraman. Karena sengaja saya nanam itu lewatin asar sekaligus ditimbun dan disiram. Dan sebelumnya ini tanahnya itu saya siram dulu supaya saya memudahkan untuk buat lubang dengan alat garpu, cangkul, dan dodos. Dan alhamdulillah tanahnya itu gembur seperti pasir, walaupun bukan pasir tapi seperti pasir begitu. Dan insya Allah akan saya bantu dengan nutrisi Daud nanti ke depannya. Itulah kenapa alasan saya selalu menanam tanaman durian di musim panas atau akhir musim hujan begitu ya, karena menghindari resiko jamur segitu, sahabat tani durian ya, tidak busuk akar. Dan sini saya tidak pakai puradan, dan hampir saya tidak pernah menggunakan puradan awal tanam. Dan ini nanti tanah ini padat setelah kena air penyiraman dan air hujan begitu, sahabat tani. Jadi kalau sekarang nggak usah dijejal atau diinjak-injak, nggak usah. Baik, akan saya lanjut melakukan penyiraman dan sekaligus saya bertolak dari kebun untuk membawa bibit cengkeh untuk melayani orang yang memesan, sahabat tani durian. Saya lanjut melakukan proses penyiraman. Dan gimana kalau tidak ada hujan dari mulai sekarang, seumpamanya kan gitu, saya akan lakukan penyiraman 1 minggu 3 kali, pagi ataupun sore, untuk melakukan penyiramannya. Dan jangan terlalu berlebihan juga, jangan mentang-mentang tidak ada hujan kemudian penyiraman tidak diatur begitu ya, nanti bisa busuk akar juga walaupun ini kemarau gitu, kalau volume air penyiramannya itu sangat berlebihan gitu, sahabat tani. Disiraman dengan daunnya tidak masalah jika mataharinya sudah
betul-betul teduh. Nah, pentingnya tidak dijejal itu tanahnya, nanti pun akan padat sendiri dengan air penyiraman. Makanya kenapa diusahakan terus rajin melakukan proses penggemburan supaya tanahnya tidak padat ketika dilakukan penyiraman ataupun intensitas air hujan di musim hujan begitu. Dan nanti seperti biasa dirawat setelah tertanam adaptif, rumput-rumputnya harus rajin melakukan penyiangan gulma. Begitu sahabat tani rudian. Karena ini polybagnya kering dari medianya, makanya saya nyiramnya harus betul-betul sampai basah, tembus ke lubang tanamnya gitu sahabat tani. Dan kemudian harus mencair dari pupuk itunya, sintetisnya, ketika dilakukan penyiraman dengan volume yang lumayan cukup banyak airnya begitu sahabat tani rudian. Terus ketika musim hujan ini tidak akan masalah, yang penting drainasenya diperbaiki dan diusahakan jangan sampai ada genangan air begitu. Oke baik, terima kasih sahabat tani rudian. Sebelum rudian lanjut aktivitas lain atau rudian bertolak dari kebun ini, terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Dan jika ingin bertanya silakan tulis kolom komentar. Dari saran bangunnya insya Allah rudian akan balas mempunyai rudian. Dan insya Allah ini akan terus saya pantau dan saya update ya setiap bulan ke bulannya atau minggu ke minggunya ke para sahabat tani rudian, sekaligus perawatannya, tips-tipsnya untuk melakukan perawatan usia tanaman durian masa tumbuh atau usia masa baru tanam di channel seputaran saya soal seputaran dengan tanaman sahabat tani durian. Baik, terima kasih dan salam hormat untuk semuanya. Salam petani Indonesia dan mohon maaf seluruhnya atas segala kekurangannya dan kegelapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.